Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nini Junior dari kelas 5B Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini dibuat dengan tujuan memberi informasi kepada Anda dan untuk memenuhi salah satu tugas Artificial Intelligence. Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menandai terjadinya era ini banyaknya penggunaan mesin-mesin yang terintegrasi oleh jaringan internet atau yang biasa disebut dengan Internet of Things. Revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi industri ini sudah mencapai 4 tingkatan atau bisa disebut revolusi 4.0. Era ini hadir setelah sebelumnya di revolusi 3.0, komputer hadir dan dinilai dapat menciptakan peluang pasar baru. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 ada di peringkat 45 sedunia. Salah satu indikatornya terlihat di dalam Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perkembangan industri 4.0 di Indonesia membuat ilmu komputer menjadi sebuah konsentrasi baru. Salah satunya adalah Artificial Intelligence. Beberapa pelaku dunia teknologi tidaklah asing lagi dengan istilah Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi cerdas, mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Tujuan Artificial Intelligence yang pertama bisa membantu pekerjaan manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi pintar. Dan yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Berdasarkan kemampuannya untuk belajar, Artificial Intelligence terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada Artificial Neural Intelligence atau WAIA, yaitu kecerdasan buatan lemah. WAIA sudah banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari kita, seperti toko-toko di dunia game bilang, "Oke Google," ke handphone Android Anda, dan kecerdasan buatan akan mengelola suara kita dan mencoba menjawab pertanyaan kita. Walaupun kelihatannya canggih dan rumit, kecerdasan buatan ini lemah. Disebut lemah karena kemampuan belajarnya yang terbatas pada satu fungsi yang spesifik yang ditentukan oleh perancangnya. Meski begitu, saat ini membuat manusia sangat bertergantungan pada sistem kecerdasan buatan ini. Yang kedua ada Artificial General Intelligence atau Strong IA, yaitu kecerdasan buatan kuat. Kecerdasan buatan ini mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Para ahli berpendapat bahwa Strong IA ini akan mampu dicapai secepatnya dalam 30 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi jika sudah ada kecerdasan buatan yang sejajar dengan manusia? Strong IA memiliki kemampuan yang disebut step improvement, yaitu kemampuan memperbaiki diri lewat sebuah proses trial and error tanpa batas. Semakin banyak sistem ini belajar, maka semakin cerdas pula jadinya. Kemampuan belajar secara berulang-ulang tanpa bantuan dan pengawasan manusia inilah yang akan melahirkan kecerdasan buatan yang terakhir, yaitu super intelligent. Kecerdasan buatan super di tingkatan yang terakhir ini memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, basic pengetahuan, knowledge base. Yang kedua ada motor inference atau inference engine. Artificial Intelligence memiliki kekurangan serta kelebihan. Kelebihan Artificial Intelligence antara lain yaitu yang pertama, sifatnya netral, tidak memandang bulu. Yang kedua, kecerdasan buatan sifatnya permanen. Sedangkan kekurangan dari Artificial Intelligence antara lain yaitu yang pertama, membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan sebab telah tergantikan oleh kecerdasan buatan. Yang kedua, kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas, dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. Contoh pemanfaatan Artificial Intelligence. Yang pertama ada Artificial Intelligence pada
game catur. Garry Kasparov, seorang grandmaster catur yang tidak pernah kalah sebelumnya, sampai pada 1997 akhirnya kalah juga. Dengan siapa? Dengan komputer, yaitu Deep Blue. Jika dipikir-pikir, sistem di dalam komputer atau bahkan komputernya sendiri hasil buatan manusia, tetapi kok bisa mengalahkan penciptanya sendiri? Lalu bagaimana cara kerja artificial intelligence? Kerja artificial intelligence mungkin sama seperti manusia. Kita bisa belajar dari pengalaman yang pernah kita lakukan. Artificial intelligence dia melakukan pengulangan terus sehingga menjadi ahli di bidangnya. Bedanya, pola-polanya disimpan dalam model matematika sederhana yang bentuknya seperti neuron di otak kita. Model matematika ini sering disebut artificial neural network. Dan artificial intelligence belajar dengan mengamati pola-pola pada informasi yang diberikan kepadanya. Hasil dari belajarnya adalah sebuah model atau seperangkat aturan yang baru yang menyesuaikan dengan pelajaran atau informasi yang diberikan kepadanya. Yang kedua ada face recognition pada Facebook. Adalah fitur pengenalan wajah pada foto-foto yang diunggah di Facebook. Secara otomatis Facebook bisa mengenali wajahnya bahkan namanya. Fitur ini dapat membantu kita mendeteksi saat orang lain menggunakan foto kita. Hal ini dilakukan guna mencegah peniruan identitas di Facebook. Ketiga ada artificial intelligence pada robotika. Artificial intelligence dipasang pada robot agar memiliki kemampuan yang menyerupai manusia, baik fungsi ataupun cara bertindak, bahkan cara berpikir seperti manusia, dan akan membantu, bahkan mengancam manusia. Semua itu sudah terjadi di beberapa negara, di mana pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia sudah digantikan oleh robot dengan hasil yang lebih baik dan biaya lebih efisien. Kelebihan ini membuat daya tarik otomatisasi kian seksi di mata perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi yang menjadi kunci pertarungan bisnis saat ini. Tokoh-tokoh besar di bidang sains dan teknologi seperti Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan di bidang kecerdasan buatan ini. Dengan perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat, terutama perkembangan di bidang neuroscience yang mempelajari tentang cara otak kita bekerja, mereka percaya bahwa di masa depan akan ada kecerdasan buatan yang mampu mencapai tingkat kecerdasan yang sama atau melebihi manusia. Bidang pekerjaan yang akan digantikan oleh artificial intelligence. Study World Economic Forum memperkirakan akan ada 75 juta pekerjaan yang akan digantikan robot. Yang pertama, analisa keuangan. Yang kedua, supir. Yang ketiga, pegawai administrasi. Yang keempat, resepsionis. Dan yang terakhir, kurir. Beberapa pekerjaan tadi kemungkinannya sangat tinggi untuk digantikan oleh robot kecerdasan buatan. Tetapi ada jenis pekerjaan yang kemungkinannya tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Yang pertama ada HRD, yang kedua ada sales manager, yang ketiga ada PR manager, dan yang keempat ada CEO, dan yang terakhir ada penulis dan editor. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu harus merubah pola pikir. Kita harus belajar mengupgrade diri untuk mengikuti perkembangan yang ada, ilmu yang ada, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan ini. Kita harus mampu belajar lebih cepat, lebih hebat, secara progresif dan berkesinambungan. Kita manusia menggunakan kreativitas dan passion kita dalam berkarya dan meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan. Karena kecerdasan buatan tidak hanya menghapus lapangan kerja, tetapi akan menciptakan pekerjaan baru. 133 juta lapangan pekerjaan baru yang akan menanti Anda di masa depan. Skill yang dibutuhkan di dunia industri 4.0. Yang pertama, keahlian atau spesialisasi di suatu bidang. Yang kedua, mengelola stakeholder. Yang ketiga, kapabilitas pengembangan manusia. Dan yang keempat, problem solving. Mungkin kita tidak bisa memperlambat perkembangan teknologi yang ada sekarang. Kita tidak perlu takut, karena kita bisa memanfaatkan robotik itu untuk perkembangan manusia. Kita bisa bekerja sama dengan teknologi ini. Mesin bisa menghitung, tetapi manusialah yang mempunyai pemahaman. Mesin bekerja berdasarkan instruksi, tetapi manusialah yang mempunyai tujuan.
Mesin punya objektivitas, kita punya fashion. Kita harusnya tidak khawatir akan kemampuan mesin sekarang, melainkan kita harus khawatir akan ketidakmampuan mesin sekarang. Ada satu hal yang hanya manusia bisa lakukan, yaitu mimpi. Marilah bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menambah ilmu Anda, saya, dan akan bermanfaat pada masa mendatang. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.